Aksesoris untuk laptop di tahun 2025. Jadi teman-teman mungkin sudah punya laptop nih, tapi pengen laptopnya semakin bisa bermanfaat ya, dengan cara menambahkan aksesoris. Nah, pada video kali ini saya akan membahas nih beberapa aksesoris pilihan saya sebagai orang yang biasanya itu pakai laptop dan mondar-mandir ya, jadi kerjanya nggak cuma di satu tempat, kadang di kantor, kadang di cafe. Ya intinya untuk orang-orang yang banyak mobile. Nah, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Perlu ditekankan lagi kalau aksesoris yang akan saya bahas pada video kali ini termasuk aksesoris untuk orang-orang yang mobile lah. Jadi kalau bisa aksesorisnya itu ya seringan mungkin, bukan yang berat ya. Jadi di sini saya nggak akan bahas cooling pad atau mungkin case yang bikin laptop makin tebal dan sebagainya yang membuat bawaan kita kemana-mana itu semakin berat secara signifikan. Oke, jadi aksesoris pertama adalah gallium nitride charger ya, atau GaN charger, atau saya sebut di sini GaN charger. Jadi GaN itu bisa dibilang semacam teknologi yang relatif ya mungkin nggak baru-baru amat ya, tapi untuk brick charging seperti ini dia itu bisa dibilang masih belum terlalu umum ya. Karena memang GaN charger ini terhitung lebih mahal ketimbang charger-charger pada umumnya. Nah, tapi kelebihannya, GaN charger ini dia punya bobot yang jauh lebih ringan ya. Kita bisa lihat di sini charger MacBook Air kalau kita bandingkan dengan charger GaN yang 25 watt aja, itu lihat bobotnya beda signifikan dan ukuran juga beda secara signifikan. Bahkan kalau kita bandingkan dengan GaN charger 65 watt, dia juga masih lebih ringan ketimbang charger MacBook Air. Nah, charger-charger seperti ini itu sangat-sangat berguna kalau Anda memang punya laptop yang mendukung USB-C charging. Kalau untuk HP 25 watt ini mungkin terlalu kecil ya, jadi agak terlalu lambat nge-charge-nya. Jadi kalau untuk laptop saya sarankan mungkin 60 watt ke atas kalau memang laptopnya itu adalah laptop yang terhitung ultra portable ya, bukan laptop-laptop gaming. Kan tentu saja kalau misalnya laptop itu laptop gaming, meskipun dia support USB-C charging, 65 watt mungkin belum cukup untuk bisa menjalankan grafis card yang powerful, layar refresh rate tinggi, CPU yang powerful, dan segala macam komponen di laptop gaming. Untuk bisa membuat barang bawaan kita sehari-hari jadi lebih ringan sekaligus membuat lebih kompak, saya kira investasi di gallium nitride charger itu ya cukup oke. Yang berikutnya adalah laptop sleeve ya. Jadi saya tuh selalu beli laptop sleeve kalau tiap kali saya beli laptop ya. Karena kalau sudah dalam tas itu kadang-kadang laptop itu bisa bergesek dengan barang lain, misalnya mungkin kamera atau mungkin USB flash disk ya, kemudian juga mungkin hard disk. Jangan sampai kejadiannya tuh kayak saya tuh sempat dulu itu pakai laptop yang Samsung satu ini, tapi saya belum sempat beli laptop sleeve, akhirnya jadi ada baret gede seperti ini kan, jadinya sayang juga ya. Oleh karena itulah laptop sleeve itu bisa dibilang cukup penting ya, dan nggak semua laptop sleeve itu bisa dibilang sama ya. Jadi ini salah satu contoh yang saya pegang di sini adalah dari Civilian ya. Jadi ini saya nggak disponsori di video ini, tapi Civilian mengirimkan sleeve ini ke saya, dan dari Civilian meminta saya untuk mencoba laptop sleeve ini. Sleeve dari Civilian ini dirancang untuk MacBook Air M1 ya, tapi saya coba di sini pakai MacBook Air M2 saya dan laptop Windows saya yang satu ini, laptop Samsung ya. Dia juga muat-muat aja, jadi yang penting dimensinya itu cukup ya. Jadi selama nggak berlebih, dia harusnya muat-muat aja seperti ini. Dari pengalaman saya memakai selama kurang lebih 3 minggu, bisa dibilang ini adalah sleeve yang mungkin cukup premium ya. Jadi dia bukan sleeve yang murahan. Lihat ini tuh bisa kokoh seperti ini ya. Jadi dia tuh cukup firm seperti ini, nggak seperti misalnya ini laptop sleeve lain yang saya beli sangat murah, cuma 100 ribuan ya. Ini dia flimsy seperti ini, loyo ya. Dan secara desain menurut saya cukup oke. Dia pakai polyurethane leather ya. Dan ini sleeve nggak cuma sleeve untuk masukin laptopnya ya, karena di sini ada beberapa kompartemen kecil. Jadi di sini bisa masukin misalnya flash disk atau mungkin hard disk atau mungkin HP juga bisa masuk ke sini kalau mau. Kabel USB-C juga bisa masuk meskipun mungkin chargernya nggak langsung di situ. Serta di sisi belakang di sini ada bagian yang elastis ya, ini bisa kita misalnya cantelin pulpen, dan di sebelah sini juga masih ada kompartemen kosong. Di sini mungkin bisa diselipin kertas catatan. Seandainya Anda tertarik untuk beli sleeve dari Civilian yang satu ini, bisa lihat di kolom deskripsi. Yang berikutnya adalah dongle. Jadi teman-teman mungkin di sini sudah mulai makin sering ya kita melihat sesuatu yang seperti ini bentuknya, namanya dongle. Dongle untuk laptop zaman sekarang itu umumnya punya ekor USB-C seperti ini, dan di sisi satunya lagi di kepalanya itu akan ada banyak atau minimal satu port yang bentuknya itu bukan USB-C ya. Jadi kalau yang saya punya di sini dia punya port HDMI, punya micro SD sama SD, USB Type A 3 buah, kemudian ada power delivery input. Dongle ini bisa sangat-sangat berguna kalau Anda tuh mungkin cuma punya satu buah port USB A seperti ini ya. Ini misalnya laptop saya ini cuma punya satu buah USB Type A di sebelah sini, dan Anda tuh mungkin butuh Type A lebih banyak lagi, mungkin satu buat mouse, satu lagi buat external hard disk. Karena makin kesini tuh port di laptop itu, apalagi kalau yang laptop high end ya, semakin pelit ya. Atau mungkin Anda sekedar pengen mindahin semua port Anda itu ke satu sisi laptop ya. Jadi misalnya kalau ini kan ada USB-C di kiri, kemudian ada USB di kanan. Kalau Anda pakai dongle seperti ini kan, ya misalnya colok seperti ini, semuanya akan pindah ke kiri ya, karena Type A di sini ada, kemudian juga micro SD ada, semuanya ada di sebelah kiri. Ya kecuali mungkin headphone jack. Kalau dongle lebih baik multi port atau single port ya. Saya sejujurnya sih, saya lebih suka sebenarnya kalau single port. Jadi satu dongle itu satu fungsi, misalnya HDMI aja atau VGA aja,
atau mungkin beberapa USB Type A ya. Karena kalau kayak begitu biasanya saya bisa minjemin nih, kalau misalnya ada yang butuh VGA-nya aja ya udah saya kasih dongle VGA, kalau butuh HDMI aja. Dan kalau saya cuma punya satu dan ada semuanya, dan biasanya lebih mahal yang model seperti ini, jadi sekalinya saya pinjam itu semuanya kepinjemin. Jadi ya saya mau nggak punya dongle sementara waktu. Tapi memang ada sisi bagusnya juga dengan model seperti ini, dia jauh lebih praktis ya. Kalau Anda tuh mungkin nggak sering dipinjemin, ini bakal lebih enak ya. Dengan catatan dongle itu mungkin harus cari yang bagus. Saya sendiri nggak bisa merekomendasikan mana merek yang bagus, karena biasanya dongle itu mau merek sebagus apapun, seternama apapun, ya namanya dongle itu masih sangat-sangat bisa rusak. Dengan asumsi dia awet, menurut saya sangat-sangat praktis kalau cuma punya satu seperti ini. Yang berikutnya adalah external SSD ya. Jadi external SSD itu secara umum terbagi menjadi dua. Jadi ada external SSD yang dijual secara umum ya. Jadi beneran kita beli external SSD, jadi misalnya di Tokopedia atau di Shopee ya, kita search external SSD ya, mungkin keluarnya Samsung T series seperti ini. Ada juga yang model external SSD yang rakit sendiri, misalnya ini saya juga nggak tahu nih tulisannya HD top ya. Tapi sebenarnya ini cuma enclosure karena SSD sebenarnya itu ada di dalam sini, di dalam enclosure-nya. Nah, kenapa kita butuh external SSD? Karena yang namanya storage laptop kan terbatas ya. Jadi kalau laptop yang misalnya kelas bawah atau tengah itu kan mungkin cuma 512 GB. Sementara belakangan ini kebutuhan orang-orang itu ada yang misalnya video editing 4K. Nah, 4K itu kan mungkin cuma 5 menit mungkin udah habis misalnya 1 atau 2 GB. Bayangkan kalau Anda tuh profesinya sering edit video, atau mungkin Anda ngolah data Excel yang besar sekali, atau mungkin Anda ngolah banyak foto. Nah, supaya laptop itu tetap well organized ya, tetap tertata rapi, mungkin Anda pengen nih kalau emang sudah selesai satu project ya semuanya dipindahkan keluar ya. Jadi kita beri ruang untuk project-project baru. Antara SSD yang beli jadi dengan SSD yang rakit sendiri, kira-kira bedanya apa ya? Nah, itu akan saya bahas di video berikutnya, tapi pada intinya adalah kalau external SSD yang kita rakit sendiri itu kecepatannya kita bisa atur sesuai dengan tipe dan performa SSD yang diinstal di dalam enclosure yang satu ini. Kalau nggak mau ketinggalan videonya, silahkan subscribe ke channel ini. Yang berikutnya adalah webcam ya. Jadi bagian dari pekerjaan kita mungkin sering meeting online ya, entah via Zoom, Google Meet, atau mungkin Teams ya. Atau mungkin kita adalah calon vendor dari klien tersebut, kita perlu tampil meyakinkan ya. Dan salah satunya adalah dengan memastikan video dan audio kita itu bagus saat online meeting. Tentunya ini gabungan dari beberapa hal lah. Jadi pertama ya internetnya harus bagus, kemudian juga paparan kita harus bagus, komunikasi kita juga harus bagus. Tapi yang mungkin kadang lupakan adalah kualitas audio dan video dari perangkat kita sendiri. Nah, supaya audionya bisa bagus, salah satu yang menurut saya sangat penting adalah kita tuh harus pakai misalnya headset seperti ini ya. Nah, untuk audio kebanyakan laptop itu yang saya tahu mikrofon internal itu suka nggak bagus ya. Kualitasnya benar-benar kurang oke lah, dan menurut saya minimal banget kalau Anda itu mengadakan online meeting, kalau Anda itu laptopnya memang bukan laptop yang terkenal mic-nya bagus seperti MacBook ya. Saya sarankan mungkin bisa pakai mikrofon dari headset seperti ini. Tapi menurut saya yang lebih bagus lagi adalah kalau Anda itu punya solusi 2-in-1 seperti dengan Anda membeli webcam ya. Kemudian kualitas video dari laptop juga seringkali nggak bagus ya. Karena biasanya webcam itu kan ditempatkan di ujung tengah atas ya, dimana sensor yang ditempatkan pada webcam laptop itu nggak bisa gede karena ya namanya lead laptop bagian atas laptop yang satu ini tuh dia nggak boleh tebel ya, sehingga mengakibatkan keterbatasan dari segi kualitas video. Nah, oleh karena itulah saya nyarankan Anda itu beli webcam meskipun yang nggak mahal-mahal banget ya. Yang pada dulu kan ada tuh banyak webcam seperti Logitech C series C900 sekian, nah itu kan banyak banget, dan itu tuh nggak cuma meningkatkan kualitas video tapi juga punya mikrofon internal yang bikin kualitas audio juga makin bagus. Atau kalau Anda menggunakan MacBook, sebenarnya Anda juga bisa menggunakan iPhone Anda selama iPhone-nya itu nggak terlalu lama ya sebagai webcam ya. Dan bisa dilihat di sini kualitasnya tuh signifikan lebih bagus ketimbang kita pakai kamera internal dari MacBook. Ini adalah kualitas perekaman video dan audio pada Samsung Galaxy Book Pro. Ya, bisa dilihat kualitas audio dan videonya seperti ini ya. Dan mayoritas laptop Windows memang nggak terlalu bagus kalau untuk soal kamera webcam. Ini adalah kualitas perekaman dari MacBook Air M2 dengan webcam dan mikrofon bawaan. Ini adalah kualitas perekaman dari MacBook Air M2 tapi kameranya itu pakai iPhone 16 dan aplikasinya yang dipakai adalah sama, yaitu adalah Photo Booth. Apalagi kalau kita bandingkan dengan laptop Samsung saya, ini waduh parah banget nih. Oke, demikian aja video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan like video ini jika terasa bermanfaat, subscribe tidak ketinggalan konten lembar teknologi lainnya. Saya juga terima kasih telah menonton.